seperti zikir-zikir itu bagaimana itu hukumnya? Jadi kita harus tahu bahwa biasanya pujian atau zikir-zikir itu ada dua. Yang pertama, pujian yang berupa Al-Quran, seperti di Masjid Askar ini, atau masjid yang lain Al-Quran. Ada juga yang pujian itu As-salatu wassalamu alaika. Ini bagaimana itu hukumnya? Maka hukumnya disunahkan. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang sahih di dalam Sunan At-Tirmidzi dan yaitu Imam Ibnu Khuzaimah. An-Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Dalil yang menjadi dasar pentingnya puji-pujian sebelum adzan atau antara adzan dan sholat itu adalah adanya hadis sahih bahwasanya kanjeng Nabi mengatakan tidak akan sekali-kali ditolak doa antara adzan dan iqamah. Tidak akan sekali-kali ditolak. Dan biasanya puji-pujian itu ya isinya ya perkara-perkara yang mulia seperti sholawat ayat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Atau kadang-kadang yang lain, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah. Semua isinya adalah doa. Semua isinya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya adalah doa, maka tentu itu masuk dalam hadis ini. Apa? Tidak ada doa yang ditolak antara sholat dan adzan dan sholat. Kemudian kalau misalnya kita di masjid melakukan syair-syair yang isinya adalah pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, itu juga tidak, itu juga merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan anna Umar radhiyallahu anhu marra fil masjid wa sanu yushidu bihi asy'ara falahidu ilayhi. Pada satu ketika Sayyidina Umar itu melihat ketika jalan-jalan ke masjid, dalam masjid itu ada yaitu Hasan ini Hasan SN2 sinnya 2 itu beliau itu sedang melakukan syair di dalam masjid. Malah juga maka kemudian Sayyidina Umar memberikan peringatan apa? Kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka thumma tafata ilaihi ila Abi Hurairah. Beliau mengatakan, sungguh saya membaca syair dan di dalamnya ada orang yang lebih baik daripada Anda. Kemudian beliau Sayyidina Umar menoleh kepada Sayyidina Abi Hurairah. Kemudian Sayyidina Hurairah mengatakan, anshuduka billahi asami'aka Rasulullah yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudusi qala na'am. Kemudian beliau bertanya, aku bersumpah demi engkau wahai Allah, apakah kamu pernah wahai Abu Hurairah mendengar Rasul itu mengasihi membaca nasyid atau membaca qasidah syair-syair tertentu di dalam masjid? Beliau mengatakan kata Rasulullah, kabulkanlah, ajib anni, kabulkanlah saya ya Allah, kokohkan Hasan dengan malaikat Jibril. Kemudian Abi Hurairah mengatakan ya, malaikat Jibril itu juga pernah melakukan syair di dalam masjid. Syairnya ajib anni Allahumma ayyuhu bi ruhil qudus qala na'am. Jadi pernah katanya kalau melakukan syair di masjid yang isinya perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik, isinya adalah mengajak kepada kemuliaan, maka hukumnya boleh-boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa min tadabbur aswarihi amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah tentang sholat tasbih. Sholat tasbih ini sering dipertanyakan bahasa saya atas kesahihan hadisnya. Apakah sholat tasbih itu benar-benar ada? Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, haddatsana Abdurrahman bin Bishr bin Hakam An-Naisaburi, haddatsana Musa bin Abdul Aziz, haddatsana Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Rasulullah lil Abbas bin Abdul Muttalib. Kanjeng Nabi pernah matur kepada Sayyidina
Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, ya ammahu, wahai Sayyidina Abbas, ala u'tika ala amnahuka ala ahduka ala af'alu bika ashrafu salih idha anta fa'alta dhalika mabarolaka dabbaka awalahu akhirahu. Kamu mau gak tak ajari merupakan sesuatu yang mana kalau kamu melakukannya maka semua dosamu terdahulu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata aku abdahu sahiru wa kabiru, dosanya yang kecil maupun yang besar. Wa alaniyatahu asyratu salih, yaitu apa namanya, yang cetol atau yang sir dosanya yang kelihatan zahir atau tak kelihatan. Antusuli arba'a raka'atin. Pertama, hendaknya kamu sholat 4 rakaat. Hendaknya kamu sholat 4 rakaat. Hendaknya kamu sholat 4 rakaat. Kemudian takra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitab wa suratan fa idza qara'ta al-qira'ah fi awwal raka'atin fa qulta subhanallah. Dan apa namanya, ketika kamu selesai membaca Al-Fatihah, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. Berapa kali? Khamsa asyrata marrah. 15 kali. Tsumma tarka'u fataquluha wa anta raki'un asyran tsumma tarfa'u ra'saha. Setelah itu 10 kali. Nah, ini adalah hadis yang riwayatnya sangat banyak sekali, termasuk Imam Abu Dawud, termasuk Ibnu Majah dalam kitabnya juga ditulis, Ibnu Huzaimah, Imam At-Tabrani, Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya, Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Ini dalil bahwasanya salat tasbih itu memang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang Bapak Ibu yang mengatakan bahwa hadisnya itu dhaif, hadisnya lemah. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah daripada Sunan Abi Dawud, dikatakan qala al-Hafidz Abdul Qadir Ibnu Hajar fi Kitabil Qisal al-Mukaffirah, dikatakan lil dunubi al-muqaddamati wal mu'akhkharati asara Ibnu al-Jauzi bi hadzal hadis fi mawdu'in. Wa qawluhu inna Musa bin Abdul Aziz majhulun lam yusib bihi fa inna min A'in bin Nasa'i wastawaffa qawluhu. Katakan di dalam kitab yaitu Aunul Ma'bud, alasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi bahwa hadis ini itu lemah atau dhaif itu karena ada seorang perawi namanya Imam Musa bin Abdul Aziz yang anggap majhul. Tapi dibantah di dalam kitab ini enggak. Ya, sebenarnya Musa bin Abdul Aziz memang tidak pernah terhitung dinilai dalam urusan hadis. Sedangkan kalau kita melihat Imam An-Nasai dan yaitu Imam Ibnu Mu'in dan Imam An-Nasai adalah dua pribadi yang sama. Jadi argumentasi Imam Jauzi dibantah oleh pengarang kitab ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa pendapat itu pendapat yang lemah. Jadi alasnya lemah, alasnya lemah, maka tidak bisa melemahkan hadis sahih daripada yaitu tentang sunnah yang sebatas tasbih. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menulis dalam kitabnya Al-Qira'ah Khalfal Imam, ada kitabnya bagus itu. Beliau Imam Muslim mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang lebih mulia, lebih kuat derajat hadisnya melebihi riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Qala Ibnu Jauzi bila syakin, Ibnu Jauzi keliru katanya. Tanpa ragu bicara ini dalam mawdu'at yang telah memasukkan hadis ini, dan memasukkan hadis ini di dalam al-mawdu'at, yang telah memasukkan hadis ini di dalam al-mawdu'at.
hadis Ibnu Abbas wa Sahih. Ada 3 jalur yang sahih daripada hadis ini. Yang pertama adalah hadis dari riwayat Imam Ibnu Abbas, itu sahih. Walaysa bidu'aifin fadlan an ayyakuna mawdu'an, dan tidak ada satupun yang berargumentasi bahwa hadis ini itu mawdu' atau palsu. Kemudian ma'ina lahu bi Musa bin Abdul Aziz wa qala majhulun. Nah, kalau kita berargumentasi menggunakan pendapatnya Syekh Musa bin Abdul Aziz, beliau sendiri itu tidak diketahui siapa. Orang asal itu tidak tahu. Sanad silsilah tidak tahu. Makanya tidak bisa dijadikan argumentasi. Kalau anak bisyru bermakna Ibnu Abdul Rahman wa Ishaq bin Abi Israil wa Zaid bin Al-Mubarak As-Su'ani wa Rawahu. Rekan-rekan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya berarti apa? Salat tasbih ini adalah ibadah yang sangat dicintai, dirindukan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tentang kalau kita sholat tarawih itu kan di tengah-tengah sholat tarawih kan ada sunnah rakaat ini ternyata rahimahullah atau al-Khalifatul Tsani dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana itu Pak? Masalah itu merupakan masalah yang menjadi kebiasaan umat Islam terutama di Nusantara. Tapi hari ini telah menjadi juga tradisi di ulama Yaman. Ulama Yaman itu juga mentradisikan membaca itu. Lam yusalli ahadun min al-ashabi bi istihbab sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taslimat at-tarawih lakin alladhi yufahu bi umumi kalamihi anna yustahabbu ad-du'a akiba kulli suratin wal-qur'an. Jadi kalau secara khusus yang menjelaskan bahwa zikir antara tarawih tidak ada. Tapi kalau hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya berzikir setelah sholat itu ada. Karena tarawih dibaca dari sholat, maka tentu tarawih ini masuk dalam hukum ini apa? Disunnahkan berzikir setiap habis sholat. Dan itu telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Wa ala alihi wa sahbihi wastihbab sholati inayatin bihadil hayyiyah. Maka disunahkan kita itu setiap tengah-tengah apa-apa tarawih kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang benar. Dan zikir itu bisa kalanya keras, bisa kalanya pelan. Yang keras yaitu Sayyidina Umar, yang pelan Sayyidina Abu Bakar. Pada suatu ketika di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan bahwa Umar 5 tajahaz qala usiu syaitan wa itu al-rahman wa aqulu bikum. Dikatakan wahai Sayyidina Umar, kira-kira zikir yang paling bagus itu keras atau pelan? Dimengatakan kalau pelan maka bisa membuat iblisnya takut. Kalau keras maka akan bisa kenapa kalau zikirnya itu dengan keras oleh Sayyidina Umar? Kalau kenapa harusnya 2? Karena kalau keras itu ngantuknya hilang. Itu waktu itu maksudnya. Yang pertama, yang kedua, yang pertama adalah yaitu bisa mengusir syaitan. Ini Sayyidina Umar itu masih keras, mantap. Jadi kalau ada orang zikir kalau suara keras, rekernya keras maka mengikuti Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'alamihi al-asrarihi amin. Syekh Sulaiman Jamal, salah satu Syekhul Azhar, mengatakan wa bi'aluha bil Qur'an fi jami syahri awla wa afdal min taqdir surat al-Ikhlas salasah marrat fi kulli raka'atin minha min taqdir surat al-Rahman aw hal ata fi jamiha min taqdir surat al-Ikhlas ba'da kulli suratin Bismillahirrahmanirrahim. Bittakarruri. Bismillahirrahmanirrahim.
Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rajulun ya'thubu ibnu Habib bila Ansar ya'uhu fil masjid Quba. Di masjid Quba bahkan yang ulama katakan surah dan qur'annya lahu bi surati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita itu kemudian dianjurkan kalau sholat tarawih, sholat Fatihah itu sholat ayat sholat kedua ini sholatnya al-alif bahasanya rakaat pertama sholatnya ganti seperti yang telah berlaku di antara kita yaitu bangsa negara itu. Nah, ada Nabi SAW akbaru al-Quran. Pada suatu ketika ada salah satu sahabat itu suatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala nuzuli hadhihi surah fi kulli rak'ah. Kenapa kamu tidak menerima apa yang telah menjadi kebiasaan di antara para salafun saleh? Yaitu apa? Setiap rakaat membaca satu surah. Kemudian membuka iyaha ada qalaga adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul alif lam mim wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bidana bil asqaliyan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi komentar tentang hadis sahih ini bahwa fihi dalilun ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'an bimailin nafsi ilaihi. Boleh kita itu baca Quran bimailin nafsi ilaihi sesuai yang kita cintai. Tidak suka-sukanya surat Al-Awaman bersama Yasin dan betul pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita bahas. Wal istighfar min wala yaqulu anhu dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi al-adab al-asrariyah. Ya, tentang puasa Syawal. Puasa Syawal itu merupakan puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Bujairami dalam Hasyah Bujairaminya, wa yundabu malatuha liyaumil 'idi wa ta'tabuha wa ta'tubu bi waqa'ati Syawalin disunahkan berpuasa di bulan Syawal kalau bisa secara berurutan. Nah kemudian, jadi kalau bisa puasa Syawal itu dilakukan secara berurutan. Kalau bisa, tenggiri bulan. Kok nggak bisa gitu? Yang penting masih di bulan Syawal. Jadi apa namanya mendapat seperti tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syahdur Al-Ba'adawi Al-Ba'adawi dalam buku yang bermusyidin wa asba'ahu sittah Syawal. Apa maksud daripada wa asba'ahu sittah Syawal? Wa ghairihi min al-ahadits 'ala usul sitti ila tawaha ma'aqudul Ramadan. Jadi lakin surah Ibnu Hajar bi usuli asli sawab bi ikmalihi ila nawaha kemuliaan min Arafah wa Asyura. Menurut Imam Ibnu Hajar, sebagaimana puasa Asyura dan puasa Arafah yang mana sah ketika kita niatkan saya niat puasa Syawal sekaligus misalnya, maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haythami bisa asalkan niatnya juga dulu seperti ada dengan saya niat untuk Ramadan sekaligus niat
wa bidana bil aswari amin. Kadang-kadang orang bertanya begini, Pak, kalau Ramadan pernah harusnya kok panjang sekali, kalau di luar Ramadan biasa-biasa saja. Itu kenapa? Jadi perlu diketahui bahwa berzikir membaca Quran di bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi nak di bulan Ramadan itu memang kebiasaan para sahabat zikir berjamaah, membaca Quran bareng-bareng, membaca usul. An-Nabi Isa al-Hamadani qala kharaja Ali bin Abi Thalib fi awal lailatin min Ramadan wal qanatil tuzharu wa kitabullah yusra fil masajid. Panjenenganipun Imam Abi Hasan al-Hamadani melihatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sudah istiqomah sejak dulu di bulan Ramadan itu kalau di masjid zikir secara sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala nafarallahu laka ya ibna Khattab fi qabrika kama nawara masrani tawwa bil Qur'an. Kemudian telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagaimana engkau merapikan masjid di bulan Ramadan, maka kuburmu besok akan dirapikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau memuliakan masjid di bulan Ramadan, maka besok kuburan engkau akan diterangi, dirapikan dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada sebuah hadis yang sahih Bismillahirrahmanirrahim. Faminat tala faminat tilawah yang mudarasat di katakan wahia ayat Quran wahia al-Qur'an ini wa yaqra ghairuhu alaihi walau ghairu ma qara'ahu al-awwal. Nah, jadi kalau misalnya dan sebagaimana dikatakan juga di dalam kitab itu bahwa ketika kita itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita berarti telah meramaikan dan mengagungkan syiar-syiar cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan pun pengarang kitab Maulud Thalib mengatakan wisudakan istihbaban muakkadan disunahkan dengan kesunatan yang sangat luar biasa. Fi Ramadan mudarrasatul Quran Allah deres Al-Quran bareng-bareng. Dengan yang deres Quran bareng-bareng dengan bulan Ramadan itu sunnah. Dianjurkan dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Qur'an al-Azim wa Qur'an alaihi di khabari saya. Beliau bersinak-sinak. Pulau juga pas Quran dengan negeri pulau. Jadi semak-semak itu sangat baik. Tadi kan ada pondok-pondok tertentu biasanya kalau kami mitra-mitranya pakai Al-Qur'an. Kenapa? Dengan niat menyimakkan hafalan Quran yang kepada orang itu sangat baik sekali. Karena Jibril yang membangun Nabi seperti itu ibaratnya besok Allah kita disuruh. Kenapa? Karena Jibril itu setiap bulan Ramadan bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau menyetorkan hafalan Qurannya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian terakhir adalah tentang riwayat umur. Ketika kita sholat witir di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk kunut di 15 hari terakhir. Hal ini adalah sesuai dengan dawuh daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab an Muhammad wa huwa ibnu Sirin
ba'di ashabihi anna Ubay bin Ka'ab ammahu yakni fi Ramadan wa kana yaqnutu fil mushafi al-akhir nisfil akhir min Ramadan. Jadi nanti Imam Busiri itu meriwayatkan bahwasanya sahabat misalnya Ubay bin Ka'ab, jadi kalau menjadi imam juga wajib menyampaikan bahkan yang menutup juzul akhir min Ramadan. Nah, saja itu beliau berkunut di 15 hari terakhir bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan an-Nawwal bin Khattab radhiyallahu anhu jama'a an-nas ala Ubay bin Ka'ab fa kana yusalli bi shina lailatan wa la yamutu bihi illa bi nisfil. Jadi di 20 hari terakhir dari bulan Ramadan, Sayyidina Umar bin Khattab itu mengumpulkan sahabat sampai di bulan. Kemudian beliau tidak pernah kunut kecuali 15 hari bulan Ramadan. Nanti kunut 15 hari terakhir bulan Ramadan itu perbuatan yang sangat dicintai oleh sahabat itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat-riwayat Imam Abdullah bin Umar, An-Nafi, Imam Nafi, An-Nabi Umar kana la yaqulu fil witri illa bi nisfi Ramadan. Beliau melakukan kunut tidak pernah kecuali 15 hari terakhir bulan Ramadan. An-Ali bin Miskin daripada Imam Ibnu Miskin, kalau karena Muslimin yang perlu kunut fil witri illa bi nisfi akhir fil Ramadan. Jadi beliau melihatkan bahwa Imam Al-Busiri salah satu ulama besar itu mengharamkan melarang kita sholat untuk kunut kecuali daripada 15 hari terakhir bulan